Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Res Forecast, sharing, inspiring, and living. Oke, kali ini bersama saya Muhammad Rifai. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Orang ini adalah teman baik saya. Saya kenal cukup lama dengan orang ini. Dia itu mempunyai banyak sekali pengalaman, teman-teman. Jadi di episode kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat istimewa. Ya, langsung saja kita sambut dia, Mas Rian ya. Selamat dulu dong ya. Gimana kabarnya ini Mas Rian? Oke, alhamdulillah baik. Nah, saya tuh sedikit kemarin itu disuruh cari narasumber, Mas. Oke, terus Jadi itu Mas Rifai besok itu nyari narasumber ya yang seputar literasi gitu toh. oh gitu. Aku tuh jadi bingung loh, Mas. Bingung gimana? Ini kira-kira siapa ya yang cocok loh, punya banyak prestasi literasi itu siapa gitu loh. Akhirnya aku mikir-mikir, aku punya temen ya di UKM gitu. Iya Mas Rian ya, akhirnya saya tawarkan Mas Rian. Nah, itu gini Mas, panggilnya Mas atau Kak atau Bos atau Bang? Namanya saja. Mau dik apa-apa kok. Oke. Jadi kali ini gini Mas, di episode ini tuh kita akan membahas tentang ya literasi lah. Nah, sebelum itu mungkin Mas Rian memperkenalkan diri dulu. Siapa namanya, kemudian alamatnya di mana, tempat tinggalnya, kemudian sedang kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya apa dan sebagainya. Mungkin bisa dikenalkan ke pemirsa pendengar Res Forecast di manapun berada ya gitu. Berarti ini namanya Res Forecast. Forecast. Res Forecast. Iya, Res Forecast. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Mas Rifai, perkenalkan nama saya Rian Afiafara, biasa dipanggil Rian. Alamat asal itu dari Mojokerto, Jawa Timur. Sekarang sudah menetap di Solo, Jawa Tengah. Mungkin besok bisa berkelanjutan di sini karena udah nyaman di sini. Tak kira udah punya ya, enggak. Santai saja. Iya. Terus apa lagi tadi? Kesibukan setiap harinya apa gitu? Pastinya kuliah Mas ya. Iya. Ambil jurusan apa Mas? Kalau di sini hukum pidana Islam. Kalau di sini berarti ada dua dong kalau itu selain di sini. Enggak sih. Gini Mas ceritanya. Kalau di sini emang hukum pidana Islam, tapi saya juga kuliah di UIN Purwokerto. UIN Purwokerto. Berarti dua kampus dengan dua prodi yang berbeda juga. Kamu dia berbeda. Biar challenge gitu. Kalau cari aman malah just tenan. Jadi gitu. gini loh teman-teman, sosok inspiratif kuliahnya ragu siji lagi. Kuliahnya nggak hanya satu, jadi kuliahnya di dua gitu. Kalian harus tiru itu, bahkan lebih, mungkin 3 boleh ini gitu. Jadi gini Mas Rian, aku tuh sering ya memperhatikan storymu, baik story WA maupun IG itu melok tenan loh, sangat menarik loh. Banyak kegiatan, entah itu kegiatan sosial. Misal di IG-nya Mas Rian tuh ada foto. Mas Rian tuh foto dengan anak-anak, terus membagikan bingkisan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu program apa gitu? Itu mungkin bisa diceritakan lah gitu kepada teman-teman gitu. Gimana Mas? Selain kuliah, saya juga bisa dikatakan gimana aktivis sekarang gitu. Jadi di perkuliahan juga ada kesibukan sendiri. Kalau di kuliah itu ada namanya UKM, di mana saya juga ikut UKM KAS 21 yang basicnya musik. Juga kalau di internal saya juga ikut di HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, di mana program studi saya di sini kan hukum pidana Islam. Jadi saya menjabat sebagai wakil ketua. Kalau di UKM itu sebagai wakil sekretaris umum, gitu Mas. Terus tadi masalah anak-anak, oke ini bagus sih pertanyaannya. Jadi di luar saya juga ada organisasi, di mana nama organisasinya atau komunitasnya namanya Kita Mengabdi. Nah, Kita Mengabdi itu ceritanya panjang banget. Awalnya saya di sini itu tahun 2020. Karena dulu saya maba yang polos banget, jadi kayak gabut nih ngapain ya. Jadi saya cari aktivitas yang mungkin passion saya di situ. Akhirnya saya scroll
kok saya terinspirasi dengan orang yang mau menolong orang lain. Karena gini poinnya Mas, orang pintar itu banyak, Iya. tapi orang yang mau meluangkan waktunya untuk orang lain itu yang susah dicari. Bener nggak? Jadi dari situlah kayak, oh mungkin di sini tempat saya untuk mau mengembangkan skill saya. Akhirnya adalah kita mengabdi itu. Kita mengabdi, ada cabangnya Mas. Kita mengabdi pusat itu di Bandung. Tapi ada cabangnya, ada kita mengabdi di Bandung, kita mengabdi Solo, kita mengabdi. Akhirnya saya mendirikan pertama kali, the first kita mengabdi di sini itu kita mengabdi ke Tasuran. Berarti seorang founder dong. Bukan, perintis ya. Gitu. Kalau founder beda lagi nanti. Bener beda. Jadi latar belakang kita mengabdi Qatar Solo dan programnya itu ya tadi ya, dan semua kesibukan baik di internal maupun eksternal ya gitu. Jadi ya saya setuju. Jadi kita itu nggak hanya cukup pintar toh. Nah, kita itu harus berguna untuk masyarakat kan gitu. Jadi sebaik-baik manusia kan kalau dalam agama Islam kan itu yang bermanfaat untuk orang lain kan gitu ya Mas gitu. Bagus banget, dan bagi teman-teman ini bisa mencontoh ya sosok yang senang dengan sosial, karena memang kita itu di era sekarang itu sosialnya sangat minim gitu kan Mas, cenderung egois dengan kesibukannya masing-masing gitu. Jadi ya bagus lah gitu. Kemudian gini Mas, tadi kan berkaitan dengan segala kesibukan tadi, itu saya membaca juga di Instagramnya sampean. Ibu terus ya berarti ya. Saya tuh kalau tertarik pada gimana ini? tertarik sama seseorang itu tak kepo nih sampai ujung akarnya gitu Mas. Jadi kepo nih jadi gitu. Itu kan ada blog. Nah, itu gimana itu? Bagaimana Mas Aryan berkarya di dalam blog tersebut, dan untuk saat ini perkembangannya kayak gimana, dan mungkin ya sedikit disepil tentang tantangannya lah menulis itu gimana di blog terutama gitu. Gini Mas, mungkin kalau sampai tanya lebih ke hobi, hobi saya sebenarnya bukan menulis malah. Nggak tahu. Saya juga bertanya sama guru saya, Pak, seharusnya hobi itu ada apa nggak sih? Jawabannya apa? Nggak ada. Karena apa? Di masa saya sekarang tuh harus bisa mencoba apapun itu. Lah di sini mungkin bisa dikatakan iseng sih. Iseng. Awalnya. Iya. Nah, cerita dulu Mas ya, boleh nggak sih? Boleh kan? Jadi gini, pas di kuliah tadi awal tahun 2020, kan orangnya gabut, polos gitu loh, gabut banget, ngapain tuh nggak tahu ngapain. Di tahun 2020. 2020. Nah, akhirnya saya mencoba-cobalah cari waktu yang bisa untuk mengekspresikan diri saya sendiri. Akhirnya ikut lomba-lomba itu. Awalnya ikut lomba cipta puisi. Gagal no, karena begonya bukan penulis. Namanya ya introspeksi lah, apa yang bikin gagal. Akhirnya nulis, akhirnya bisa ke seleksi 25 besar, 10 besar, 3 besar. Sampai akhirnya winner. Dari situ kayak, wah kok cari aman nih, kalau cuma puisi doang kan gampang, easy gitu. Akhirnya nulislah artikel, esai dan sebagainya. Dari sini mulai kayak, oh ternyata passionku di sini ya. Akhirnya kalau cuma lomba, impactnya buat orang lain juga gitu loh. Juga buat organisasi yang lain juga. Tapi kalau buat saya nggak ada kenangan sendiri gitu loh. Akhirnya terciptalah blog di situ. Nah, blog sini mungkin awalnya karena ada kejadian yang luar biasa. Jadi di satu kafe, saya itu ada menemukan orang perempuan, anak perempuan deh. Umurnya mungkin belasan tahun, cuma 9 tahun lah. Dari situ dia itu sebagai pelayan. Pakaiannya yang sangat tidak pantas, mungkin nggak yang seperti orang lain gitu Pak. Akhirnya saya tanya, kamu sekolah nggak gitu? Nggak. Terus kenapa nggak sekolah? Karena hidup saya seperti ini. Jadi dia dilahirkan untuk kerja. Dari situlah terciptalah blog. Ya tadi blog pertama saya tentang perempuan. Gimana perempuan, sekuat apa sih perempuan itu? Ya, akhirnya saya nulis blog itu. Gitu Pak. Jadi inspirasi blog itu dari situ awal. Berarti inspirasimu ya tadi kembali lagi ke sosial ya. Jadi atas dasar rasa kepedulian tadi dan merasa bahwa kita itu nggak cukup hanya untuk diri kita. Kita perlu menulis untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain kan gitu ya Mas. Wah, saya nggak bingung berkata-kata ini kok. Oh gitu, pintu lah Pak Gidani. Jadi
saya tuh sampai kalau di rumah ya nonton story ini Mas Rian itu kadang bingung. Mas Rian sih banyak kesibukan ya ini. Tadi di komunitas tadi, di UKM, di HMPS ya, di HMPS. Terus apalagi eksternal lainnya. Apalagi saya pernah baca story itu Mas Rian ada BUMN. Saiki BUMN ini loh tenan batin tuh gitu ya. Hebat banget itu. Jadi manajemen waktu dan bagaimana Mas Aryan itu bisa membagi dalam 24 jam, bisa mengcover itu semua itu, sedangkan itu semua kan apa ya, kesibukan antara akademik, internal organisasi dan sebagainya, menjadi apalagi kata dia wakil ketua di HMPS, menjadi wakil, bahkan di UKM juga menjabat sebagai sekretaris gitu kan. Itu kan posisi yang sangat penting lagi dalam sebuah organisasi. Itu gimana itu manajemennya lah, terutama itu gimana? Karena saya tuh orang yang noob ya, perlu belajar sama saya gitu. Mungkin pertanyaan ini lebih berat sih dibanding pertanyaan yang lain, karena kelemahan saya di sini. Gini Mas, ada dua tipe orang. Ada yang mengejar waktu, ada yang dikejar waktu. Beda loh itu anak. Nah, di sini sisi saya adalah yang dikejar waktu. Bener nggak? Gini, jam 6 saya diatur untuk bisa ke sini. Jam 7 ke sini, jam 10 ke sini sekarang podcast. Kan dikejar waktu, bukan saya yang mengejar waktu. Nah, di situ permasalahan saya. Gimana cara solusinya? Satu Mas, kalau saya bikin kalender sendiri, kalender individu. Jadi kalender Rian Afiafara, setiap tanggal itu ada catatannya. Hari ini mau ketemu siapa, ngapain. Jadi teratur. Karena gini Mas, mungkin ada yang bisa membagi waktu orang. Maksudnya aku ketemu ini, tapi untuk memaksimalkannya itu yang susah. Kadang orang itu mau ketemu 1, 2, 3, tapi gak maksimal. Cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah kalau ada kalender kan enak. Wah hari ini aku 2 jam sama ini. Nah, jadi biar manage waktunya itu bagus. Satu, nggak mengecewakan orang lain. Kedua, kita juga bisa memuaskan diri kita sendiri. Maksimal, kalau ketemu ya maksimal gitu ya. Jadi minum dulu Mas. Oke siap, makasih Mas. Kita ngobrol banyak enggak? Kering. Oh gitu, oke. Jadi gitu. Mungkin susah sih masalah ini. Masalah waktu memang susah. Tadi statement kita itu terutama Mas Rian ya, dikejar waktu dan membagi dengan cara membuat kalender sendiri itu bagi saya adalah apa ya, bentuk dari kita mencoba mendisiplinkan diri kan gitu ya Mas gitu. Itu sangat ya di zaman sekarang apalagi mahasiswa dengan segala kegiatan luar yang apa ya, penuh dengan glamor dan penuh dengan pengennya gue seneng kan gitu. Mas Rian masih menyempatkan untuk berpikir kayak gitu, itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini bagi teman-teman ya, ini perlu di garis bawahi bahwa kita itu memang perlu memplotkan semua kegiatan kita supaya apa? Supaya ketika kita itu punya agenda, kita itu tidak keteteran, itu tidak terasa terbebani gitu teman-teman. Terus gini Mas, saya tuh pernah ngobrol ya sama senior UKM nih sampai. Oke. Sebut nama nggak ini? Janganlah saya. Itu intinya gini. Rian itu welok loh, atau bahasa Indonesia ini Rian itu hebat loh. Lah kenapa Mas? Saya tanya. Dia itu bisa menerbitkan karya tulis sampai tingkat internasional. Di mana? Hanya di Malaysia gitu. Itu gimana ya Mas? Seorang mahasiswa dengan penuh kesibukan itu bisa membuat sebuah karya dan tembus. Itu kan bukan sesuatu yang mudah itu. Gimana itu, ceritakan Mas? Prestasi ini aku sampai geleng-geleng kepala ini. Prestasi gitu. Sangat banyak sekali. Jadi gini Mas Fai, hidup itu cuma sekali. Kalau kamu nggak ninggalin karyanya, ya percuma. Nabi Muhammad aja ada Quran yang mau mendampinginya. Nabi Muhammad. Kalau saya apa? Masa ninggalin jejak doang, ninggalin masa lalu doang, kan nggak mungkin kan. Akhirnya, ini cerita dulu sih. Mungkin saya nerbitin buku itu, namanya Kembali Untuk Hidup. Bikin buku juga? Jadi disitulah awal untuk untuk menerbitkan jurnal. Karena tadi bukunya terbit dulu. Kembali Untuk Hidup itu kisah saya, kisah pahit, manis, asam, garam. Jadi di situ menceritakan tentang hal dalam buku tadi ya. Hal sing mungkin bisa diterapkan oleh orang lain. Karena ini umum sih, general isinya tentang masalah hidup, konflik hidup sebagainya. Lah, masalah jurnal tadi Mas, itu harusnya lomba sih. Awalnya lomba tingkat internasional.
Dimana saingan saya itu Singapura, Malaysia, dan Indonesia ini maksudnya. Nah itu lomba itu campur sama dosen. Jadi mahasiswa sama dosen disamaratakan, semua sama. Akhirnya saya memilih subtema pendidikan agama Islam. Tuh. Setiap subtema itu diambil 5 besar, Mas. Nah, alhamdulillah saya menjadi finalis ini 5 besar ini. Dan 5 besar ini 2 dari IAIN itu lolos. Saya sebagai mahasiswa dan dosen saya, dosen bahasa Indonesia. Kaget nih saya. Musuh saya cuma dosen sendiri gitu. Ya. Waduh, ini saingan terberat saya. Akhirnya kita lucunya di pagi hari dikabari bahwa Yan, kamu lolos ini di finalis di Malaysia. Akhirnya saya presentasi dan sebagainya, alhamdulillah masuk 5 besar tadi. Akhirnya diterbitkan di jurnal Malaysia. Seperti itu, Mas. Lucu ya ceritanya ya. Dosen sendiri malah di Gini loh guys, aku saingannya mahasiswa ra kuat lagi. gitu, lucu. Menurut saya lucu sih. Kaget malah. Jadi menurut saya itu Anda itu adalah orang yang sangat unik dan perlu diperhatikan, dilestarikan loh kan. Kayak apa aja lestarikan ya? Dilestarikan, maksudnya gini loh. Apalagi ya di masa saat ini kan literasi sangat minim, Mas. Minat literasi itu sangat bagus. Jujur saya sendiri juga literasinya sangat minim. Nah, dengan segala kegiatan tadi masih bisa literasi sampai tembus di internasional itu bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Gini Mas, bisa berikan sebuah motivasi bagi saya pribadi maupun pendengar Rise Forecast ya, Rise Forecast dimanapun kalian berada. Gimana caranya kita bisa membangun diri kita sendiri ben bisa semangat lah literasi, menulis, apalagi kita kan basicnya adalah mahasiswa kan harus juga senang dengan karya tulis dan lain sebagainya, meskipun tidak semua harus karya tulis untuk mengimplementasikan apa yang dia rasa dan pikirkan gitu. Itu gimana? Dinasai. Tiap orang tuh punya bakatnya masing-masing, skillnya masing-masing. Indonesia have many people, have many brain, have many heart, have many feel. Indonesia punya banyak banget keanekaragaman. Tiap orang tuh punya tupoksinya masing-masing untuk berkembang. Entah dalam bertindak, berbicara, berpikir itu beda-beda. Masa yang sekarang, masa saya, masa jenengan, itu cari jati diri, Mas. Di mana passion saya? Bukan hanya memikirkan keuntungan, tapi pengalaman. Nah, mungkin buat teman-teman, carilah semua hal yang berkaitan dengan Anda dalam bidang apapun itu. Entah kerja, entah lomba, dan sebagainya. Mungkin di sini Anda akan mengenal diri Anda sendiri dalam jati diri. Situ, Mas. Gini, kita juga harus perlu tahu untuk melihat orang lain. Di sana masih banyak banget yang membutuhkan kita, Mas. Dalam hal kasih sayang, pendidikan dan sebagainya. Ya. Di situ waktu kita digunakan untuk merangkul mereka, untuk menolong mereka. Bagaimana mereka menyampaikan mimpinya lewat perantara kita. Karena mereka juga mempunyai mimpi, Mas. Cuman beda nasib dengan kita. Tapi tidak bisa dipungkiri, mereka bisa lebih sukses dibanding kita. Ini saya tuh merasa seperti kayak tertampar ini. Oh gitu. Motivasi ya. Sama-sama belajar, Mas. Memang betul ya Mas yang sampean katakan atau Anda katakan itu bahwa memang kita ini adalah harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin kan gitu, sebagai anak muda dan lain sebagainya. Katanya kan agen of change itu memang bagaimana makna agen of change kalau kita tidak bisa melaksanakan itu dengan baik kan gitu. Saya teringat saya pernah membaca di matchnya itu baca lagi karena saya itu kalau sudah minat ini ya baca terus. Oh gitu. Barat kata itu kalau cinta dengan buku itu harus mencintainya. Oh, Masya Allah. Oh gitu. Siap. Ini Mas, Mana? ada tulisannya itu bahwa Mas Raya itu sebagai founder Pena Pendidikan itu. Pena Pendidikan. Gimana? Pena Pendidikan itu maksudnya gimana Mas? Oh, Gimana itu bisa muncul? Oke Mas, kalau gini saya bertanya kepada Mas Fai. Kalau saya ngomong pena, apa yang terlintas di pikiran Mas? Kalau saya tuh pena mesti hubungan dengan nulis. Nah, betul. Gitu.
Kalau pendidikan sudah jelas ya. Ya jelas bidang pendidikan gitu. Jadi Mas, pena pendidikan ini dibuat untuk orang-orang yang mau melanjutkan pendidikannya dengan keterbatasan tertentu. Misalkan nih, nggak semua orang itu diciptakan sempurna Mas. Kita harus bersyukur ini. Punya tangan lengkap, mata lengkap, kaki lengkap, bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Cuma ada orang lain yang mungkin kurang beruntung dari kita. Nah, di sini pena pendidikan itu dibuat untuk itu Mas. Jadi mereka yang keterbatasan ekonomi, yang disabilitas sebagainya, di sini wadah saya untuk memberikan apresiasi buat mereka untuk bisa mengembangkan skill mereka masing-masing dan diterapkan untuk di situ. Berarti ini basicnya adalah memberikan wadah ya. Betul. Jadi mungkin kita agak bisa untuk memikirkan satu posisi Mas, buat orang yang sukses doang. Tapi buat mereka yang membutuhkan. Jadi yang saya tangkap ya ini, jangan hanya peduli kepada orang sukses. Betul. Agar mereka yang tidak punya peluang atau punya kesempatan untuk meraih sukses kan gitu ya. Pinter banget sih Mas Aisyah. Saya ketularan sama ini. Gitu loh Mas. Keren Mas. Ini saya sampai bingung nih mau gimana karena jujur ya, saya itu ketika membaca latar belakang tadi mendengarkan apa yang dijelaskan tadi itu sangat merinding Mas, karena memang di samping keresahan saya terhadap minimnya literasi saat ini, masih ada sosok Mas Rian yang mau untuk peduli dengan hal itu kan suatu yang luar biasa dan perlu kita kembangkan dan perlu kita lestarikan lagi. Itulah ya, mungkin itu sih Mas kita ngobrol hari ini ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol banyak dan semoga kita juga bisa fokus di bidang masing-masing. Apalagi saya mungkin akan banyak belajar dengan Mas Rian karena ya umurmu berapa Mas? Masih 17 tahun sih. 20 tahun Mas. Saya, ya? 20 tahun. Ya, meskipun tua saya tapi masa dalam hal keilmuan itu sangat jauh ya. Jadi mungkin saya nanti akan belajar dengan Mas Rian dan ya untuk teman-teman pendengar Resforkes juga mungkin akan tertarik ataupun berbincang dengan Mas Rian perihal bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan literasi ataupun bagaimana memahami diri sendiri kan. Mas Rian ini seperti kayak orang filosof Mas, perkataannya filosof itu. Oh gitu. Inti-inti makna yang tidak bisa terpikirkan oleh orang-orang biasa nah. Itu mikir pindah Mas gitu. Filosof. Jadi saya tuh sampai ya just tenan aja, pokoknya just lah gitu. Itu saja Mas, terima kasih untuk kedatangannya terutama di Resforkes ya, karena memang saya ngundang Mas Rian tuh mikir pindah sebenarnya, mikir dua kali karena yang pertama adalah seorang yang sibuk, yang kedua adalah so sibuk sih Mas. Latar belakang pekerjaannya yang kualitasnya sangat mau diundang di sini kan saya mikir gitu. Akhirnya gitu. alhamdulillah mau, dan itu bagi kami Resforkes itu sesuatu yang sangat berharga dan kita apresiasi lah untuk perhatian Mas Rian gitu. Terima kasih dan semoga selalu diberikan kesuksesan. Amin. Dan dengan kelancaran segala-galanya. Amin. Atau mungkin masih ada dua kata untuk teman-teman Resforkes maupun pemirsa yang ada itu gimana? Oke, sebelumnya terima kasih untuk Resforkes atas kesempatannya. Sangat bagus ini. Mungkin bisa dikembangin lagi, semoga kedepannya juga sukses. Oke, mungkin closing statementnya gini. Kalau Anda yakin dengan diri Anda, jangan terlalu yakin. Kenapa? Bayangan Anda akan meninggalkan Anda ketika dalam keadaan gelap. Bener nggak? Betul kan? Betul. Percayalah dengan diri Anda sendiri. Jangan mau untuk membisukan skill Anda sendiri. Explore lah. Di masa sekarang itu perlu explore itu. Jadilah orang yang baik. Cukup jadi orang pintar. Cukup jadi orang paham. Tapi luangkan waktumu untuk orang lain. Dah. Terima kasih Mas Ai ya. Terima kasih. Gitu ya teman-teman. Saya sudah bingung ini untuk berkata apa karena memang perkataan yang lahir dari seorang ilmu itu mengandung makna yang luar biasa itu. Jadi saya pernah membaca sebuah perkataan gini Mas. Jangan pernah menyakiti seorang penulis guys, karena jika kamu menyakitinya kamu akan akan abadi di dalam karyanya gitu. Itu saya perkataan dari teman saya itu. Keren juga benar nih Mas Salmas yang tersakiti kan akan manusia siapa yang menyakiti di karyanya kan gitu. Betul kan Mas? Ya, itu kan termasuk Mas Pai paling. Enggak Mas, canda.
keren. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Itu saja teman tadi pembicaraan kita dengan Mas Ria. Semoga kita bisa melanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih. Dan dari saya cukup sekian, apabila salah kata saya mohon maaf. Rise for Case, sharing, inspiring, and living. Saksikan podcast kita Formasi di channel YouTube maupun di Spotify ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.